Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Dr. Prima Endang Susialawati MSc. Dan perkenalkan, nama saya Syahrul Rizky Ramadan dengan NIM 01A120-123 dari kelas C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang karbohidrat dan lipid. Yang pertama, ada glikolisis. Glikolisis berasal dari kata gliko, yang berarti gula, dan lisis, yang berarti penguraian. Glikolisis adalah proses penguraian 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat berkarbon. Glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat, dan selanjutnya asetil-CoA untuk dioksidasi dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Lalu glikolisis biasanya terjadi pada sitosol atau bagian cair pada sitoplasma. Dan energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosin trifosfat atau ATP dan NADH. Next. Glikogenesis. Untuk tahap pertama dalam proses metabolisme karbohidrat, yaitu pemecahan glukosa menjadi asam pirufat disebut glikogenesis. Kemudian asam pirufat tersebut akan dioksidasi menjadi asetil-CoA yang kemudian akan masuk ke rangkaian siklus asam sitrat untuk diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Sehingga dapat dikatakan bahwa glikogenesis merupakan suatu proses anabolik dalam membentuk glikogen untuk menyimpan glukosa ketika kadar glukosa dalam darah tinggi seperti saat sudah makan. Next. Glikogenolisis. Pemecahan glikogen terlebih dahulu harus dipecah untuk dapat memperoleh glukosa sebagai energi, yang mana proses glikogenolisis terjadi dalam jalur yang berbeda. Dengan bantuan enzim fosforilase, kemudian fosfat anorganik akan melepaskan sisa glukosa untuk mendapatkan D-glukosa fosfat. Sehingga dapat diartikan bahwa proses glikogenolisis adalah suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Ketika Anda sedang makan, hati bisa menarik simpanan glikogen yang ada untuk membuat glukosa dalam darah. Itu bekerjasama dengan ginjal untuk mendapat mengkonversi metabolit non-karbohidrat, salah satunya yaitu laktat, asam amino, serta gliserol menjadi glukosa. Proses terjadi dimulai dengan molekul glukosa, serta akan diakhiri dengan terbentuknya asam laktat. Reaksi yang berlangsung dibedakan menjadi dua fase, yaitu pada fase pertama, glukosa akan diubah menjadi trifosfat melalui proses fosforilase. Sedangkan untuk fase kedua akan dimulai melalui proses oksidasi trifosfat sampai terbentuknya asam laktat. Kedua fase ini berbeda pada aspek energi yang berkaitan dengan reaksi pada kedua fase tersebut. Lalu ada glikoneogenesis. Gluconeogenesis merupakan suatu lintasan metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Apabila ketersediaan glukosa tidak tercukupi, maka lemak dan protein akan diubah menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA sehingga dapat masuk ke siklus Krebs. Peristiwa pembentukan glukosa dari asam amino dan asam lemak disebut gluconeogenesis. Proses yang terjadi dalam gluconeogenesis atau pembentukan gula baru, yaitu asam laktat, akan diubah kembali menjadi glukosa melalui rangkaian reaksi. Next. Berikut adalah gambaran dari jalur gluconeogenesis yang diawali dari pirufat yang akan nantinya akan menghasilkan glukosa. Seperti ada di gambar. Next. Metabolisme. Metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru.
Metabolisme berhubungan dengan aktivitas tubuh untuk menentukan fungsi organ tubuh, memperbaiki sel pencernaan, dan pernapasan. Metabolisme juga adalah proses kecepatan tubuh dalam mencerna, menyerap, dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori, sehingga berat badan ideal yang sehat tetap terjaga. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia atau molekul kompleks. Peristiwa tersebut memerlukan energi dari luar, kemudian energi itu digunakan untuk mengikat senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Dengan demikian, pada proses ini energi diperlukan tidak akan hilang, namun tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa atau materi kompleks yang baru terbentuk itu. Lalu ada katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks organik menjadi sederhana atau anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi ATP atau adenosine trifosfat. ATP merupakan gugus adenin yang berikatan dengan 3 gugus fosfat. Pelepasan gugus fosfat menghasilkan energi yang digunakan langsung oleh sel, yang digunakan untuk melangsungkan reaksi-reaksi kimia, pertumbuhan, transportasi, gerak, reproduksi, dan lain-lain. Lanjutannya, anabolisme dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal, yaitu anabolisme merupakan proses sintesis molekul kimia kecil menjadi molekul lebih besar, sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil. Anabolisme merupakan proses memberikan energi, sedangkan katabolisme adalah proses yang melepaskan energi. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme merupakan reaksi oksidasi. Dan seringkali akhir anabolisme merupakan senyawa pemula proses katabolisme. Metabolisme glukosa aerob dan anaerob. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa aerob suatu metabolisme yang membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Dilansir dari biodifference, respirasi anaerob menghasilkan energi dalam jumlah kecil, yaitu 2 molekul ATP. Sedangkan respirasi aerob menghasilkan energi dalam jumlah besar, yaitu 38 molekul ATP. Respirasi aerob berikut produk dari respirasi aerob. C6H12O6 ditambah 6O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O plus energi 38 ATP produknya. Dan berikut penjelasannya. Respirasi aerob. Tahapan yang pertama, glikolisis yang terjadi di sitoplasma. Dari glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 NADH dan 2 ATP. Lalu di fase tahapan kedua, ada dekarboksilasi oksidatif yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Dari 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Lalu yang ketiga, siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Dari 2 asetil-CoA menghasilkan 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Lalu dari siklus Krebs akan melanjut ke tahapan transport elektron yang terjadi di membran dalam mitokondria. Inputnya atau dari 10 NADH, 2 FADH2 akan menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Jadi aerob memiliki 38 ATP. Rinciannya seperti berikut. 10 NADH dikali 3 ATP karena 1 NADH itu sama dengan 1 NADH sama dengan 3 ATP. Jadi 30 ATP. ATP-nya ini 34. 1 FADH sama dengan 2 ATP. Jadi kalau 2 FADH berarti jadi 4. Jadi semua jumlahnya adalah 38 ATP untuk respirasi aerob. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak memerlukan oksigen pada prosesnya.
Tempat terjadinya respirasi aerob berada pada sitoplasma. Pada prosesnya respirasi anaerob terdiri atas dua tahap, yaitu glikolisis dan fermentasi. Ada dua fermentasi, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol menghasilkan 2 molekul alkohol, 2 molekul ATP, dan 2 molekul karbon dioksida. Sedangkan fermentasi asam laktat menghasilkan 2 molekul asam laktat dan 2 molekul ATP. Jadi pada proses respirasi anaerob hanya menghasilkan 2 ATP. Berikut gambarannya. Jadi pada proses respirasi ini akan hanya menghasilkan 2 ATP saja. Perbedaan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Aerob membutuhkan oksigen, sedangkan anaerob tidak membutuhkan oksigen. Tidak membutuhkan oksigen. Energi yang dihasilkan, energi yang dihasilkan maksudnya 38 energi, sedangkan anaerob menghasilkan 2 ATP energi. Hidrogen yang terlepas menghasilkan karbon dioksida dan air secara sempurna, sedangkan anaerob menghasilkan karbon dioksida dan air secara tidak sempurna. Hasil sampingnya hidrogen terlepas membentuk air, sedangkan anaerob membentuk asam laktat dan etanol. Proses dan tahapannya itu kalau aerob kompleks yaitu glikolisis, siklus dan transport elektron, sedangkan anaerob sederhana yaitu glikolisis dan fermentasi. Kalau aerob terjadi di mitokondria, sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma. Hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hubungan metabolisme karbohidrat dan lemak atau lipid yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat yang diantara glukosa dan pirufat, dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat, di mana lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan memasuki siklus Krebs, sedangkan gliserol diubah menjadi gliseraldehid 3-T dan memasuki tahap glikolisis. Siklus Krebs dan glikolisis adalah tahapan metabolisme karbohidrat. Jadi hubungan antara karbohidrat dan lemak atau lipid yaitu gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Dan gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat juga. Next. Apakah energi yang dihasilkan metabolisme lemak lebih banyak daripada metabolisme karbohidrat? Menurut saya ya, dan menurut artikel ini juga lemak lebih banyak daripada karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur yang menyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya, pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon. Sehingga saat proses oksidasi, setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Maksudnya hidrogen. Lanjutannya. Namun pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon, dan atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambah dan oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama. Bila dibandingkan dengan karbohidrat, karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena pada setiap proses oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi, semakin banyak pula energi yang dihasilkan. Umumnya, lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram, dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram.
Perbedaan ini terlihat seperti perbedaan saat kita memakan nasi dan daging. Saat memakan nasi yang merupakan karbohidrat, kita akan merasa lebih kenyang, lebih cepat kenyang. Tapi juga setelahnya akan merasa lebih cepat lapar. Ini karena nasi lebih cepat dioksidasi. Bila kita makan daging, maka akan menunggu agak lama sebelum merasa kenyang. Tapi setelahnya akan merasa kenyang lebih tahan lama dan lebih lama waktunya sebelum kita lapar. Ini karena oksidasi lemak lebih lama atau oksidasi daging itu lebih lama. Setelah kita makan lemak pula, kita akan merasa bertenaga lebih daripada saat makan nasi. Ini karena oksidasi lebih banyak dan energi yang dihasilkan daging lebih besar dibanding nasi. Penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah suatu sindrom atau kumpulan gejala yang timbul karena adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin baik absolut maupun relatif, di mana penyakit ini merupakan penyakit menahun yang akan diderita seumur hidup. Patofisiologinya, manusia butuh energi yang berasal dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak, dan diolah atau diproses dalam proses metabolisme untuk memasukkan glukosa ke dalam darah dan diproses sehingga digunakan sebagai energi. Sehingga bisa digunakan sebagai energi, dibutuhkan hormon insulin. Hormon insulin ini berfungsi mengubah glukosa menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi energi, dan sebagai aktivator enzim glikogen pada sintesa dalam glikogenesis. Faktor timbulnya penyakit diabetes mellitus. Memiliki berat badan yang berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup tidak aktif atau jarang beraktivitas atau jarang berolahraga, riwayat penyakit diabetes tipe 2 dalam keluarga, usia di atas 45 tahun walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi sebelum 45 tahun. Kondisi prediabetes, yaitu ketika kadar gula darah lebih tinggi dari normal, tapi tidak cukup tinggi untuk diklasifikasikan sebagai diabetes. Lalu ada riwayat diabetes saat hamil. Dan terakhir, wanita yang sindrom ovarium polikistik yang ditandai dengan menstruasi tidak teratur, pertumbuhan rambut berlebih, dan obesitas. Cara mengatasi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 2, cara mengatasinya yaitu dengan diet, olahraga, minum obat, dan terapi insulin. Untuk diabetes tipe 1, pengobatannya bertujuan menjaga kadar gula darah normal melalui pemantauan rutin. Lalu ada terapi insulin, diet, dan juga olahraga. Untuk pradiabetes, cara mengatasinya dengan latihan fisik, penurunan berat badan, diet rendah karbohidrat, diet mediterania, diet rendah lemak, dan diet keto. Dan yang terakhir ada diabetes kehamilan. Strategi pengobatan meliputi pemantauan gula darah harian, diet sehat, olahraga, dan pemantauan bayi. Jika gula darah terlalu tinggi, obat-obatan yang dibutuhkan. Penyakit terkait gangguan metabolisme lipid, yaitu ada penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit langka yang terjadi karena penumpukan zat berlemak pada organ tubuh tertentu, terutama limfa dan hati. Penumpukan lemak ini membuat organ menjadi membesar dan mempengaruhi fungsi organ. Gaya hidup dan pola makan tidak sehat bisa menyebabkan tumpukan lemak. Selain pada hati dan limfa, zat lemak yang menyebabkan penyakit Gaucher juga bisa menumpuk pada jaringan tulang. Ini menyebabkan tulang menjadi lemah dan meningkatkan risiko keretakan. Apabila sumsum tulang terpengaruh, pengumuman darah untuk membeku pun ikut terganggu. Penyakit Gaucher dikategorikan menjadi 3 jenis, yakni yang tipe 1. Jenis paling umum, menyebabkan hati dan limfa membesar, nyeri tulang dan tulang patah. Jenis ini terkadang menyebabkan gangguan pada paru-paru dan ginjal, namun tidak mempengaruhi otak. Bisa terjadi pada usia berapa saja. Tipe 2, menyebabkan kerusakan otak serius, terjadi pada bayi. Anak yang mengalami kondisi ini biasanya meninggal sebelum usia 2 tahun. Dan untuk tipe 3, kemungkinan terjadi pembekakan hati dan limfa, serta otak terpengaruh secara bertahap. Kondisi ini dimulai sejak masa kecil atau remaja.
Penyakit langka ini tidak dapat disembuhkan, namun cara mengatasinya dengan perawatan. Bisa dilakukan dengan obat-obatan dan terapi pergantian enzim. Gejala-gejala penyakit Gaucher. Perut terasa sakit karena hati dan limfa membesar secara dramatis. Lalu ada yang kedua, kelainan tulang karena penyakit Gaucher melemahkan tulang, meningkatkan risiko patah, mengganggu suplai darah pada tulang, hingga menyebabkan bagian tulang mati. Yang ketiga, penyakit Gaucher menyerang sel-sel yang membantu pembukaan darah, sehingga pengidap menjadi mudah memar dan mimisan. Penyakit ini juga membuat pengidapnya menjadi mudah kelelahan karena berkurangnya sel darah merah. Dan yang terakhir masih jarang terjadi, penyakit ini dapat menyerang otak sehingga menyebabkan pergerakan mata abnormal, kekakuan otot, dan kesulitan menelan dan kejang-kejang. Berikut daftar pustakanya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.